Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ojo di dalam pelajaran sistem komputer. Hari ini, Pak Ojo akan membahas terkait dengan KIKD mata pelajaran sistem komputer, yaitu 3.2 menganalisis relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial, serta 4.2 merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Tak perlu berlama-lama, kita langsung mulai saja. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan sistem komputer 3.2 dan 4.2. Ya. Di sini kita akan bahas ya terkait dengan pelajaran ini. Nah, kita langsung saja kita mulai. Dan sebelum itu, Pak Ojo akan pennya dipakai dulu. Pernahkah Anda berpikir dalam sistem kerja komputer Anda harus mempelajari program logika? Di bagian komputer, komputer hanya mampu mengenal aliran listrik tinggi ataupun rendah. Dari kemampuan komputer ini dipelajari oleh gerbang logika yang memproses sinyal masukan menjadi sinyal keluaran. Nah, sebelum pembahasan, kita akan bahas ini dulu, komponen level gerbang. Ya. Nah, di sini ada rangkaian atau level gerbang. Pertama, dari rangkaian kombinasi, ya. Rangkaian kombinasi di mana setiap outputnya hanya merupakan fungsi input pada suatu saat tertentu saja. Contohnya, komponen gate atau gerbang logika. Ya. Selanjutnya, level kedua yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial yaitu rangkaian di mana setiap outputnya tidak hanya tergantung pada input waktu itu saja, tapi juga pada keadaan input sebelumnya. Berarti ini masih ketergantungan antara input sebelumnya. Ya. Nah, nanti kita akan lebih bahas ke sini dulu, gerbang logika. Ya. Nah, apa sih itu logika? Sebelum kita bahas ke logika, kita bahas dulu relasi logik. Relasi logik merupakan sebuah informasi dalam bentuk sinyal 0 dan 1. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan biner ya. Biner itu 0 dan 1. Yang saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik. Ya, ini relasi logik. Sedangkan gerbang logika atau logic gate yaitu dasar pembentukan elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran ya secara logis. Jadi gerbang logika adalah gerbang yang dimana ada sebuah atau beberapa input masukan menjadi keluaran. Ya. Bisa ini inputnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 menjadi suatu sinyal keluaran. Suatu output. Ya. Nah, kita akan bahas di sini terkait dengan jenis gerbang logika. Nah, jenis gerbang logika pertama kita akan membahas gerbang dasarnya. Gerbang logika
merupakan tiga, dua, satu. Kita akan membahas mengenai jenis gerbang logika. Pertama, gerbang dasar. Gerbang dasar merupakan suatu bentuk awal dari gerbang logika. Gerbang logika dasar ini atau gerbang dasar ini terdiri atas tiga gerbang. Pertama, gerbang AND. Yang kedua, gerbang OR. Yang ketiga, gerbang NOT. Nah, dari ketiga gerbang ini bisa menjadi gerbang turunan atau ada turunannya. Gerbang turunan merupakan bentuk akibat dari kombinasi tiga ini. Ya. Ini dan ini. Ya, kombinasi atau gabungan dari beberapa gerbang. Misalkan gerbang NAT yang keempat, NAD, gabungan antara NOT dan N. NOR itu NOT dan OR gabungannya. Jadi gerbang kelima ini. Gerbang keenam adalah XOR atau exclusive OR. Ya. Yang ketujuh, XNOR atau exclusive NOR. Nah, ini gabungan. Nah, jenis gerbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua. Ya. Pertama, inverter. Yang kedua, non-inverter. Maksudnya gini, kalau inverter yaitu kebalikan. Misalkan tadinya on, maka keluarannya off. Atau sebaliknya, masukannya off, keluarannya on. Itu kebalikan. Ya. Nah, sinyal ini contoh kasusnya di sini adalah NOT gate. Ya. Ini. NOT gate. NOT gate termasuk dengan inverter. Ya. Masukannya X, keluarannya Y. Atau sebaliknya. Masukannya Y, keluarannya udah pasti X. Ya. Selanjutnya, non-inverter. Non-inverter merupakan signal masukan terdiri dari dua atau lebih sehingga menghasilkan satu sinyal keluaran. Misalkan sinyal X dan sinyal Y menghasilkan keluaran Z. Ya, contohnya di sini ada N, ada OR, ada NOT. Sorry ya, bukan NOT ya. NOT masuknya inverter. Ya, ada NOT, NOR, XOR, XNOR ya. NOT dia masuknya non inverter. Jadi kalau ditanya yang inverter ya cuman NOT gate. Nah, ya. Tapi sedangkan non inverter masukannya ada dua, dia hampir seluruhnya. Kalau NOT bukan. Masuknya ke inverter. Ya. Nah, sekarang kita pelajari lebih dalam terkait dengan gerbang dasar. Pertama, kita akan mempelajari gerbang dasar AND gate. AND gate atau gerbang JAN ini memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Ya. Ciri-cirinya ini. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output kosong jika salah satu dari masukan input bernilai logika kosong. Ya. Nah, selanjutnya
simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah titik, ya. Atau tidak memakai tanda sama sekali. Misalkan Z sama dengan X titik Y. Atau bisa X kali Y. Atau Z sama dengan XY. Ya. Nah, untuk simbolnya sendiri di sini sudah kalian bisa melihat di sini simbolnya ini X, Y menghasilkan Z. Ya. Atau Z sama dengan XY. Bisa juga masuk ke sini ya. Atau simbol yang keduanya dan. Ya. Ini kotak. Nah, di sini kalian bisa melihat tabel kebenaran gerbang N. Di mana tadi syaratnya ketika dia masuknya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0, di sini 0. Di sini 0, maka keluarannya 0. Ya. Kalian harus ingat ini gerbang simbol ininya, simbolnya ya. Nah, sedangkan tabel kebenarannya 0, masukannya 0, keluarannya 0, ya 0. Sedangkan kalau masukannya 0 dan yang selanjutnya masuk 1, maka tetap hasilnya 0. Atau sebaliknya, X-nya 1, Y-nya 0, maka hasilnya 0. Kecuali kalau dia masukannya dari X-nya 1, Y-nya 1, maka keluarannya udah otomatis 1. Ya. Jadi, bisa diambil kesimpulan kalau N itu perlu pemasukan atau 2 kali masuk. Ya. Contoh, kalau sehari-hari misalkan kalian memiliki 2 buah saklar. Ya, dipasang secara seri. Ya, perhatikan gambar 1 ini. Ya, ini gambar 1. Ya. Misalkan S ini baterai ya. Ini baterai. Ini arus. Ini cahaya lampu. Ya, ini lampu. Sama hal. Ini. Di sini sakral. Sakralnya S-nya S1. Sakral 1, sakral 2. Jika sakralnya ke atas atau off, ya. Ini off ya. Off atau 0, terusnya sakral 2-nya off atau 0, maka lampunya tidak nyala atau 0. Ya. Nah, sebaliknya. Ini yang nomor 2. Jika sakral yang kedua adalah off atau 0, di sininya on atau 1, maka lampunya tetap tidak akan nyala. Ya. Ini yang sehari-hari. Nah, sedangkan kebaliknya, jika sakral yang pertama itu on atau nilainya 1, maka S2-nya atau sakral keduanya off atau 0, maka lampunya tidak akan nyala. Tapi ketika ini 1 ya, ketika semuanya on atau 1, maka lampu tersebut nyala. Ya, ini nyala lampunya. Kenapa? Arusnya jalan semua. Ya, kalau N itu seri. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita akan bahas gerbang dasar yang kedua, atau gerbang dasar OR, atau juga OR gate. Gerbang OR. Syaratnya dia memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya 1 keluaran output. Ya. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1
jika salah satu dari masukan input bernilai 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Ya. Nah, simbol yang menandakan operasi logika OR adalah plus, tambah. Kalau tadi itu dan atau kali ya. Titik kali ya. Kalau ini tambah. Nah, kalian pahami dulu di sini simbolnya. Simbolnya berbeda ya. Kalau tadi N-nya bentuknya seperti ini, ya, kayak bentuk D ya. Kalau ini lebih lancip, ya, OR. Nah, bagaimana melihatnya tabel kebenarannya di sini? Jika nilai X-nya di sini 0 dan Y-nya 0, maka dia 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka keluarannya 1. Ya. Jika salah satu masukan input bernilai 1, maka hasilnya 1. Ini X-nya 1, di sini kosong, keluaran 1. Ini. Nah, kalau semuanya gimana? Ya tetap 1. Kecuali dia tidak akan nyala. Ketika dia 0, maka keluarnya 0. Nah, contoh sehari-harinya seperti ini. Ya. OR memiliki konsep dua buah sakral yang dipasang secara paralel. Ya, paralel. Jadi kalian perhatikan di sini. Sama kayak tadi. Sini misalkan sini baterai. Ya, di sini lampu. Ini kita udah buat pasangnya secara paralel. Ya. Ketika dia S-nya 1 atau S-nya 2 bernilai kosong atau off atau 0, maka lampunya tidak akan nyala atau 0 atau off. Ya. Sedangkan ini jika S2-nya bernilai 1 dan S1-nya bernilai 0 atau off. Kalau di sininya on, ya S2-nya bernilai 1, maka lampu itu akan nyala. Atau sebaliknya, S1-nya bernilai 1, S2-nya bernilai kosong atau off, maka dia akan tetap nyala. Nah, kalau dua-duanya on, maka dua-duanya nyala. Seperti itu. Ya. Kita lanjutin ya. Nah, selanjutnya ini gerbang dasar. Yang ketiga, NOT gate. NOT gate memiliki ciri-ciri seperti ini. Pertama, gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input. Jadi inputnya cuma satu. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran juga ya, hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik. Karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Dengan begini, atau dengan berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai 1. Atau sebaliknya, ketika kita ingin mendapat keluaran 1, maka kita harus masukannya 0. Seperti itu ya, itu kebalikannya. Nah, ciri selanjutnya adalah gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus, min, di atas ya. Variabel inputnya, di atas variabel inputnya. Nah, contohnya gini, gerbang NOT X lambangnya seperti ini, segitiga, NOT, lingkaran,
keluarannya Z. Ya. Nah, ini logonya disimbolkan Z sama dengan X, kasih logo minus atau simbol minus. Ya. Jadi inputannya harus dikasih minus. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Misalkan X-nya 0, maka keluarannya 1. Atau sebaliknya, X-nya 1, keluarannya maka 0. Ya. Nah, sedangkan untuk sebuah contohnya, nyatanya seperti ini. Dia memiliki konsep seperti dua buah sakral yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Ya. Nah, ini. Ya. Jika sakralnya off, ya diperhatiin dulu, ini baterai, ini resistor, ini lampu, ini sakral, ya ini sakral, S ini sakral, ya. Nah, misalkan S-nya sakralnya bernilai kosong atau off, maka lampunya akan nyala. Dan kebaliknya, jika sakralnya bernilai on atau 1, lampunya akan tidak nyala. Seperti itu ya gerbang dasar ya. Nah, sekarang kita akan memasuki gerbang turunannya. Ya, gerbang turunan. Gerbang turunan yang pertama kita akan bahas mengenai NAD, ya. NAT atau gerbang NAT merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan keluaran output gerbang N. Ya, kebalikan dari N ya. Nah, gerbang NAT akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output 1. Ya. Jadi kebalikannya. Tadinya kalau gerbang N itu harus dua-duanya nyala, tapi kalau ini tidak perlu dua-duanya nyala untuk mendapatkan hasil. Nah, ini contohnya. Kalau tadi N, ini bedanya ada lingkaran di sini aja, ya, lingkaran di depan. Kalau N, ya, sama, ini juga lingkarannya di depan. Cuman dia harus karena 0, ya, karena ini NOT ya. NOT tadi kan syaratnya ada tulisan atau ada simbol minus di atas atau di sebelum masukannya ya. Nah, ini simbolnya. Nah, untuk tabel kebenarannya, misalkan X-nya 0, Y-nya 0, maka hasilnya 1. Kalau tadi di N, maka nilainya 0. Ini kebalikannya ya. Sini Pak Ojo akan kasih tahu dulu yang tadi, biar kalian paham ya. Ini yang N ya. N. Kalau ini NAD. Nah, Ojo gambarin. Kalau tadi N, ini 0, 0, 0, 1, 0. Sorry. 1, 0, 0. Di sini 1, 1, 1. Ya, ini perhatikan, ini kebalikannya. Ya, kalau 1, 1, 0. Kalau net. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, gerbang turunan kedua atau gerbang kelima, NOR gate. Ya. Sama, ini kebalikan OR. Ya, ini kebalikannya kebalikan OR. Gerbang NOR
merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT, ya, yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Ya. Kalau OR, ya, ini OR ya. Kalau ini NOR. X, Y, Z. Ya. Kalau OR yang tadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, maka 1. 1, 0, 1, maka 1, 1, 1, 1. Ini ya. Kalau tadi OR. Sedangkan NOR, ini kebalikannya. Yang tadinya sini 0 jadi 1. Di sini 1 jadi 0. Sini 1 jadi 0. Sini 1 jadi 0. Gitu ya. Paham ya? Jadi kebalikan. Tadi NOR, tadi OR jadi NOR. Itu kebalikannya saja. Selanjutnya turunan yang gerbang turunan selanjutnya yang ke-6, XOR. XOR atau singkat dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan-masukannya atau input memiliki nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika outputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran 0. Nah, ini logonya XOR. Bedanya saya tambahin ini ya. Kalau OR tadi logonya seperti ini. NOT segitiga. NOT kayak ya, ini NOR. Kalau XOR logonya begini ya. Dipahami ya. Jangan sampai salah logo di sini. Nah, lihat tabel kebenarannya. X, Y, Z. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka hasilnya 0. Jika salah satunya ada nilainya dan salah satunya tidak ada nilainya, maka hasilnya 1. Kalau hasilnya semuanya misalkan ada yang 0 semua, maka 0. Ada semua, maka 0. Selain itu ada nilainya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, gerbang turunan atau yang ke-7, XNOR. Ya. Ini seperti gerbang XOR, gerbang NOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. Ya. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Ya, ini gabungan ya. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika yang sama. Atau akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Ya. Nah, jadi kebalikannya kalau ini. Nah, simbolnya seperti ini. Simbol XOR, kalau nambahin XNOR berarti tambahin ini aja lingkaran. Ya, tambahin lingkaran ini ya, XOR, XNOR. Nah, ini logonya. Atau simbol. Ya. Nah, untuk kebenarannya tadi kebalikannya antara XOR dengan NOR, itu kebalikannya. XOR ini 00 maka 0 ya. Kalau sama dia bernilainya 0. Nah, kalau tidak sama nilainya 1. Nah, kalau ini kebalikannya, ketika dia sama maka nilainya 1, kalau dia tidak sama maka nilainya 1. Kalau tidak sama ya. Kalau sama nilainya 1,
ini tidak sama maka nilainya 0. Ya, sorry kebalik ya tadi ya. Ya, sekali lagi. Jika dia nilainya sama, maka nilainya 1. Ini 1. Jika ini berbeda, X-nya berbeda, maka nilainya 0. Seperti itu ya. Mungkin dari Pojo cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan, bisa kalian tanyakan, bisa melalui komen di sini. Tapi supaya Pojo tetap semangat, tolong bantuannya untuk kalian like dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.